Selamat datang di channel ini. Rekan-rekan sekalian, video ini kita kembali membahas terkait dengan soal-soal HOTS untuk seleksi P3K, kompetensi teknis, jabatan operator layanan operasional. Soal-soal ini rekan-rekan bisa dapatkan melalui admin kami. Ada dalam sebuah paket bank soal yang terdiri dari seluruh kompetensi yang akan diujikan pada seleksi P3K. Jadi rekan-rekan bisa mendapatkan bank soal itu termasuk juga paket tryout ya untuk jabatan operator layanan operasional dan jabatan-jabatan lainnya. Caranya rekan-rekan bisa menghubungi admin kami, nomor WA-nya nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan konfirmasi admin terkait dengan jabatan yang dilamar pada seleksi P3K tahun ini. Nanti admin akan menyiapkan link tryout termasuk link bank soal untuk rekan-rekan bisa pelajari sebelum mengikuti seleksi kompetensi dasar pada seleksi P3K tahun 2024 ini. Nah rekan-rekan sekalian, langsung saja kita bahas ke soal yang pertama. Rekan-rekan bisa ikut serta dalam membahas soal-soal ini ya. Nanti tuliskan di kolom komentar pilihan jawaban yang rekan-rekan anggap benar. Soal yang pertama, pertanyaannya adalah seorang operator layanan operasional diharuskan memastikan sistem administrasi pelayanan publik berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, dalam situasi tertentu ditemukan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem elektronik sering mengalami keterlambatan pembaruan. Akibatnya, pengguna layanan sering mengeluh karena informasi yang tersedia tidak akurat. Anda ditugaskan untuk menganalisis permasalahan ini dan mengajukan solusi. Manakah langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut dengan mempertimbangkan efisiensi kerja dan keberlanjutan pelayanan publik? A. Mempercepat proses penginputan data dengan menambahkan tenaga kerja sementara, meskipun akan membutuhkan anggaran tambahan yang cukup besar. B. Menyusun ulang SOP terkait pembaruan data dengan fokus pada peningkatan akurasi, meskipun akan memakan waktu untuk implementasi. C. Meningkatkan kapasitas pelatihan operator layanan operasional untuk memastikan semua operator dapat mengoperasikan sistem dengan lebih efektif dan efisien. D. Mengajukan penggunaan perangkat lunak baru yang lebih canggih meskipun akan membutuhkan waktu adaptasi dan pelatihan operator. E. Melakukan evaluasi sistem secara menyeluruh untuk mengidentifikasi akar masalah, lalu mengambil langkah-langkah korektif berdasarkan hasil evaluasi meskipun akan membutuhkan waktu yang lama. Silakan rekan-rekan, sebelum kita bahas soal ini, saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan sekalian, kira-kira pilihan jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 1 ini, A, B, C, D, atau E. Silakan tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, sudah ditulis rekan-rekan pilihan jawabannya. Selanjutnya kita bahas ya soal-soal ini ya. Ciri-ciri soal ini adalah salah satu bentuk soal HOTS ya. Salah satu ciri bentuk soal HOTS adalah pertanyaan yang panjang-panjang ini. Pertanyaan soal yang sangat panjang, kemudian pilihan jawaban juga yang panjang dan agak mirip. Nah, soal-soal seperti ini biasanya akan muncul di ujian-ujian seleksi kompetensi dasar, baik SKD P3K maupun SKD CPNS. Nah, kita memiliki cara untuk menjawab soal-soal seperti ini karena pada saat seleksi kita juga diperhadapkan dengan waktu yang sangat terbatas, sehingga rekan-rekan sekalian harus mampu mengefektifkan waktu dan menggunakan waktu secara efektif agar rekan-rekan tidak kehabisan waktu dan masih banyak soal yang belum terjawab. Nah, salah satu caranya adalah rekan-rekan dalam setiap membaca penggalan kalimat ini, penggalan kalimat dari pertanyaan jangan diulang-ulang ya. Harus dibaca sekali saja kemudian ditetapkan kata kunci. Jadi tidak boleh berulang-ulang, dibaca sampai sini kemudian diulang lagi mulai dari awal. Nah, tentu ini akan membuang-buang waktu dan merugikan rekan-rekan sekalian.
Caranya adalah dalam setiap penggalan kalimat ini rekan-rekan bisa mencari kata kunci. Sebagai contoh, seorang operator layanan operasional diharuskan memastikan sistem administrasi pelayanan publik berjalan sesuai dengan SOP. Nah, ini adalah kata kunci ya, berjalan sesuai dengan SOP. Dalam situasi tertentu ditemukan bahwa data yang dimasukkan dalam sistem elektronik sering mengalami keterlambatan pembaruan. Jadi sesuai SOP mengalami keterlambatan pembaruan. Ini adalah kata kunci. Akibatnya pengguna layanan sering mengeluh karena informasi yang tersedia tidak akurat. Anda ditugaskan untuk menganalisis permasalahannya dengan mengajukan solusi. Manakah langkah yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut dengan mempertimbangkan efisiensi kerja dan keberlanjutan pelayanan publik. Nah, ini adalah kata-kata kunci rekan-rekan sekalian. Ya, mungkin rekan-rekan sudah memahami itu. Nah, pilihan jawabannya tentu dalam menjawab seperti ini karena soal-soalnya mirip, pilihan jawabannya mirip. Maka rekan-rekan bisa menggunakan teknik eliminasi ya. Teknik eliminasi yang mana dikatakan sebagai teknik eliminasi yakni teknik membandingkan antar pilihan jawaban. Sebagai contoh misalnya ya, untuk pilihan jawaban A mempercepat proses penginputan data dan menambahkan tenaga kerja sementara meskipun akan membutuhkan anggaran tambahan yang cukup besar. Kita bandingkan dengan pilihan jawaban B ya. Jadi pilihan jawaban A kita bandingkan dengan pilihan jawaban B. Jadi mempercepat proses penginputan data kita bandingkan dengan menyusun ulang SOP terkait pembaruan data dengan fokus pada peningkatan akurasi meskipun akan memakan waktu untuk implementasi. Nah, mana yang lebih sinkron atau mana yang lebih sesuai dengan apa yang diharapkan atau kata kunci dari soal? Tentu di sini ada SOP, di sini juga ada SOP. Tentu yang lebih tepat adalah B. Sehingga pilihan jawaban A ini adalah bisa kita gugurkan ya, bisa kita eliminasi, kita coret ini ya. Jadi yang tersisa adalah B. Selanjutnya pilihan jawaban B kita bandingkan dengan pilihan jawaban C. Meningkatkan kapasitas pelatihan operator layanan operasional dan memastikan semua operator dapat mengoperasikan sistem dengan lebih efektif dan efisien. Nah, tentu ini yang lebih tepat mana? Tentu yang lebih tepat adalah B. B ini adalah sesuai dengan kata kunci yang diinginkan oleh soal. Sehingga C ini bisa kita eliminasi. Selanjutnya B lagi kita bandingkan dengan D, mengajukan penggunaan perangkat lunak yang baru lebih canggih meskipun akan membutuhkan waktu adaptasi dan pelatihan operator. Nah, ini tidak sesuai juga dengan apa yang diminta oleh soal, sehingga B ini juga D ini bisa kita eliminasi ya. Sekarang tersisa B dengan E, melakukan evaluasi sistem secara menyeluruh untuk mengidentifikasi akar masalah lalu mengambil langkah korektif berdasarkan hasil evaluasi meskipun akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, tentu juga kita sesuaikan dan sinkronkan dengan apa yang dibutuhkan pertanyaan, apa yang dibutuhkan oleh soal, maka B ini lebih tepat. Sehingga dengan demikian pertanyaan soal nomor 1 ini adalah jawaban soal nomor 1 ini adalah B, yakni menyusun ulang SOP terkait pembaruan data dengan fokus pada peningkatan akurasi meskipun akan memakan waktu untuk implementasi. Nah, rekan-rekan, demikian sedikit cara menjawab soal-soal HOTS ya, soal-soal HOTS dalam ujian atau seleksi kompetensi. Nah, rekan-rekan kalau ingin mendapatkan paket lengkap soal-soal seperti ini ya, ini adalah soal-soal HOTS semua untuk jabatan operator layanan operasional, termasuk juga jabatan atau formasi lain. Rekan-rekan bisa menghubungi admin kami, silakan konfirmasi apakah ingin mendapatkan bank soal atau ingin mengikuti tryout untuk jabatan operator layanan operasional. Silakan konfirmasi, link WA-nya nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan klik linknya, nanti akan secara otomatis terhubung kepada admin bank soal dan admin tryout. Demikian video kali ini, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.